Nah, Rasul sabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwan dan akhwat fillah, pemirsa Basirah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sampai di bulan Ramadan, dan ini adalah merupakan Ramadan yang boleh jadi terakhir kalinya untuk kita. Maka kalau kita melihat bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum mensikapi bulan Ramadan ini adalah dengan penuh kesungguhan, terutama yang berkaitan dengan Al-Quran. Bulan Ramadan menjadi mulia karena Al-Quran diturunkan di bulan itu. Rasulullah SAW sendiri menjadi mulia karena Allah turunkan Al-Quran kepada beliau. Dan Mekah dan Madinah menjadi dua haramain, dua kota suci yang dilarang orang non-muslim masuk kepadanya. Ini karena dua kota tersebut tempat turunnya Al-Quran. Dimuliakan Allah. Demikian pula kaum-kaum yang Allah muliakan. Sehingga satu saat ada peristiwa yang menarik, yaitu ketika Khalifah Umar bin Khattab datang ke Mekah, bertemu dengan wali di Mekah bernama Nafi. Lalu kemudian ditanya, wahai Nafi, siapa yang engkau angkat menjadi amir di Al-Wadi? Amir itu adalah sebagai pimpinan satu daerah, satu komunitas, satu kampung misalkan. Nah, waktu itu Nafi menjawab, yang menjadi amir di Al-Wadi itu adalah Ibnu Abza. Khalifah Umar kaget. Siapa Ibnu Abza? Ia tidak mengenalnya. Kata Nafi, dia adalah mantan seorang budak. Loh, apa alasan engkau mengangkat mantan seorang budak menjadi seorang amir? Maka kata Nafi, ya Amirul Mukminin, saya tidak menemukan orang yang paling paham Al-Quran dibandingkan daripada Ibnu Abza. Dan saya tidak tahu siapa orang yang lebih mahir dalam ilmu faraid, ilmu waris, selain daripada Ibnu Abza. Maka itu yang jadi dasar saya mengangkatnya sebagai amir. Lalu kemudian kata Umar, jika itu yang kau lakukan, tindakanmu tepat. Karena Rasulullah SAW bersabda, innallaha yarfa'u bihadal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat kaum-kaum derajatnya dengan Al-Quran, dan Allah akan menghinakan kaum yang lain juga dengan Al-Quran. Artinya ketika satu kaum, satu komunitas, satu negeri, satu bangsa mensikapi Al-Quran dengan benar, maka Allah akan angkat derajat kaum tersebut. Tapi sebaliknya, jika kaum tersebut tidak mempedulikan Al-Quran, tidak mengindahkan Al-Quran, bahkan menghina kepada Al-Quran, maka siap-siap negeri atau bangsa tersebut dihinakan dan dihancurkan oleh Allah SWT. Nah, ikhwan akhwat fillah rahimakumullah, oleh karena itulah kita sebagai seorang muslim wajib mengikuti bagaimana sikap Rasul dan para sahabat dalam mensikapi Al-Quran. Antara lain, pertama adalah at-tasdiq, membenarkan. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun pada Al-Quran. Allah berfirman, zalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Ya, inilah Alkitab, Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bahkan dalam surah Al-Baqarah ayat 23, oleh Allah ditantang apabila kita ragu dengan Al-Quran. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fatu bisurah. Ayo datangkan. Kalau kamu ragu dengan Al-Quran, dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami, ayo datangkan kepadaku Al-Quran. Semisal Al-Quran, mimisli. Fatu bisuratin mimisli. Wad'u syuhada'akum min dunillah. Lalu serulah orang-orang yang mahir berbahasa Arab selain Allah. In kuntum shadiqin, jika kamu orang-orang yang benar. Fa illam taf'alu, tapi apabila kamu tidak dapat melakukannya,
walang taf'alu, dan memang tidak akan pernah dapat melakukannya. Fattaqun narol lati waquduhan nas wal hijar, maka hendaklah kalian takut dengan siksa api neraka yang kayu bakarnya dari manusia dan batu. Uiddat lil kafirin, disediakan bagi orang yang kafir. Kemudian yang kedua, sikap seorang muslim adalah ta'allum, mempelajari Al-Quran, belajar Al-Quran. Tidak boleh berhenti belajar. Bahkan sesudah tua pun tidak ada kata berhenti. It is never too old to learn. Tidak ada kata terlalu tua untuk belajar. Tidak ada pernah kata terlalu tua untuk belajar. Hendaklah kita belajar dan belajar. Nah, Rasul sabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Yang ketiga adalah at-tilawah, membacanya. Jangan pernah malas untuk membaca Al-Quran. Karena Rasul bersabda, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bahwasanya bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran akan jadi syafaat di hari kiamat bagi orang-orang yang membacanya. Al-Quran akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membaca Al-Quran. Yang keempat adalah at-tasmi, mendengarkan Al-Quran. Allah firmankan, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkan dan perhatikan agar kalian dapatkan rahmat Allah. Yang kelima adalah at-tadabbur, yaitu menghayati, mempelajari, mengkaji, mendalami. Itulah kewajiban sesudah kita membaca dan mendengarkannya. Maka dengan tadabbur inilah Allah mengingatkan kepada kita. Di dalam Al-Quran banyak sekali menyebutkan bahwa orang-orang yang tidak tadabbur maka diibaratkan orang-orang seperti hewan, bahkan seperti keledai. Ya. Bahkan Rasulullah pernah menyampaikan begini, ketika beliau menyampaikan ayat, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam adalah menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau berpikir, orang-orang yang menggunakan akalnya. Nah, kemudian Rasul mengomentari, wailul liman qara'aha wa lam yatadabbar biha wa lam yatafakkar fiha. Kecelakaan bagi orang yang membaca ayat ini tapi tidak menjadikan pemikiran baginya. Di riwayat lain beliau bersabda, akan datang satu saat nanti qaumun yaqra'unal Qur'an la yuzawiju halakimihim. Mereka membaca Al-Quran tapi tidak melebihi tenggorokan mereka, hanya tidak sampai ke hatinya. Nah, ini jangan sampai terjadi. Maka tadabbur adalah merupakan sikap seorang muslim yang kelima. Kemudian yang keenam adalah at-tatbiq, mengamalkan Al-Quran. Setelah kita memahaminya, maka kita amalkan Al-Quran. Jangan sampai digambarkan seperti di surat Al-Jumu'ah, seperti seekor keledai bawa kitab yang banyak tapi tidak mengerti. Yang namanya keledai hewan. Begitu pula manusia yang tidak mau mengerti kondisi Al-Quran, sementara dia terus membacanya, dia membawanya Al-Quran ini, Masya Allah, inilah diibaratkan oleh Allah SWT seperti seekor keledai. Saya pernah masuk sebuah rumah, di mana rumahnya penuh dengan kaligrafi. Tapi ironisnya orang yang punya rumah tidak bisa baca Al-Quran, apalagi sampai menghayatinya. Masya Allah, nauzubillah min dzalik. Ini jangan sampai terjadi. Nah, kemudian yang ketujuh adalah at-ta'lim, mengajarkan Al-Quran. Hendaknya orang-orang yang sudah bisa baca Al-Quran, maka ajarkan pada yang lain. Karena Rasul bersabda, man sana sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajrun man amila biha ila yaumil qiyamah la yanqusu ujurahum syai'a. Siapa yang mengajarkan kebaikan, dia mendapatkan pahala sebanyak orang yang mengikutinya sampai hari kiamat tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Kalau kita mengajarkan surat Al-Fatihah kepada 10 orang, kita dapat pahala dari 10 orang. Setiap 10 orang itu baca Al-Quran, baca surat Al-Fatihah, kita dapat pahala. Kalau itu diajarkan lagi pada 1000 orang, kita pun dapat pahala dari 1000 orang itu. Diajarkan terus sampai hari kiamat, kita dapat pahala terus tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Inilah kuasa Allah. Terakhirlah at-tahfiz, menghafal Al-Quran. Hendaknya kita jangan pernah puas dengan hafalan yang kita miliki. Ya, banyak di antara kita yang sholatnya dari dulu sampai sekarang bacanya juz amma di bagian terakhir aja, kan? Tidak bertambah-tambah. Nah, ini menunjukkan hal yang sangat ironis. Bertambahnya usia, ya, hakikatnya berkurangnya umur. Mestinya dia terus bertambah hafalannya agar dia pun terus bisa meningkatkan kualitas sholatnya dan juga amal-amal yang lainnya. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Mari kita prestasikan diri kita dengan Al-Quran dan raih kemuliaan bersama Al-Quran. Allah telah memberikan berita gembira
kepada Rasulullah SAW bahwa ada keluarganya di muka bumi dari bangsa manusia. Siapa mereka? Sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, siapa mereka? Maka Rasul bersabda, ahlullah ahlul Quran, keluarga Allah keluarga Al-Quran. Dan Allah memberikan kehormatan khusus kepada mereka, orang-orang yang menjadi keluarga Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua dapat membangun keluarga Al-Quran mulai dari diri kita, kepada anak dan istri kita, dan juga kepada masyarakat sekitarnya. Dan semoga Allah SWT memberikan kemuliaan kepada bangsa ini bersama Al-Quran. Walaupun minkum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.